Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Insyaallah ta'ala pada kesempatan kali ini kami akan menjawab beberapa pertanyaan dari grup tanya jawab sharing faedah asatizah di grup yang pertama. Pertanyaan yang pertama, bagaimana hukumnya jika kita makan dan tinggal di tempat tinggal milik kakak yang pekerjaannya di kantor perpajakan? Karena sependek pengetahuan saya, hasil upah dari pegawai pajak itu haram. Apa solusinya bagi adik yang sudah tidak bekerja lagi dan sekarang hanya menumpang di rumah kakak? Baik, tentang masalah bekerja di perpajakan, insyaallah ta'ala kita semuanya sudah tahu akan hal ini, bahwa hal itu adalah haram. Sebagaimana kerja di bank atau kerja di pegadaian, kantor pegadaian misalnya, maka ini semuanya sama. Baik, dalam hal ini apakah boleh kita memakan dari hasil usaha yang bekerja di bank, kantor pajak atau pegawai pegadaian misalnya? Dan bolehkah kita menerima undangannya kalau kita dipanggil dan diundang, ya, dan diundang di acara makan-makan yang dia buat? Dalam hal ini para ulama ada khilaf tentang harta yang haram diperoleh secara haram. Para ulama membagi bahwa harta yang diperoleh dengan cara yang haram itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, ada memang harta yang diperoleh dengan cara yang zalim, seperti mencuri, merampok, menipu, termasuk korupsi misalnya. Ya, harta yang semacam ini ya digolongkan oleh para ulama sebagai harta yang haram pada zatnya. Ya. Harta ini dianggap sebagai harta yang haram pada asalnya. Maka statusnya dia sama seperti daging babi, haram pada zatnya, asalnya. Sama dengan haramnya bangkai. Ya, dalam makna bagaimana? Dia berpindah kemanapun, dibagikan kemanapun, dia tetap haram. Tidak kita katakan babi itu haram bagi kaum muslimin, bagi orang kafir halal. Tidak, dibagikan kemanapun, berpindah kemanapun, dia tetap haram, karena dia adalah haram pada zatnya, asalnya. Maka yang seperti ini asalnya tentu haram bagi kita menerima makan, ya, dari orang yang membawa harta yang haram, yang asalnya zatnya haram, ya, seperti harta yang diambil, didapat dari mencuri, merampok, menipu, dan kita tahu pekerjaannya dia memang merampok, suka pekerjaannya tipu-tipu orang, ya, suka misalnya dia ambil dari harta korupsi, maka memakan dari hasil usaha orang yang seperti ini, yang pekerjaannya seperti tadi, itu tidak dibolehkan, ya. Itu jika si penerima tahu, ya. Jika si penerima tahu, maka dia tidak boleh makan darinya, pemberiannya tidak boleh diambil, hadiahnya tidak boleh diterima. Ya. Baik, apakah dalam bentuk dimakan, dihadiahkan, dihibahkan, atau untuk investasi, atau untuk yang lainnya, karena asalnya haram secara mutlak. Baik. Nah, yang kedua, tentang harta yang juga hukumnya haram. Ya, tapi bukan haram secara zatnya. Baik, namun dia menjadi haram karena cara mendapatkannya. Ya, jadi satunya yang pertama tadi haram pada zatnya, yang sekarang yang kedua haram karena cara mendapatkannya. Dalam hal ini para ulama sebenarnya ada 3 pendapat, ya. Ada 3 pendapat. Di antara para ulama ada yang berpendapat bahwa boleh dimakan
hadiahnya, pemberiannya, hasil usahanya, itu jika hartanya bercampur. Ya, jika hartanya bercampur, yakni ada dari hasil usaha yang haram yang dia usahakan, ada juga dari hasil usaha yang halal, bercampur. Iya, bercampur. Jika dominan yang halal, maka boleh saja. Ya, ini pendapat sebagian mazhab Malikiyah. Taib. Dan ada pendapat sebagian para ulama, pendapat yang kedua, yaitu mereka menganggap makruh bermuamalah dengan orang yang dominan hartanya haram. Makruh. Iya. Selama tidak tahu bahwa harta yang diserahkan itu haram, itu hukumnya makruh. Iya. Taib. Dan pendapat yang ketiga, dan ini pendapat yang lebih dekat kepada kebenaran, insyaallah ta'ala, bahwa harta yang didapatkan ya dari hasil usaha yang haram, hukum menerima pemberiannya, hadiahnya, ya, atau kita makan dari usaha dia, ya, maka ya seperti misalnya karyawan bank, pegawai kantor pajak, atau bekerja di tempat-tempat yang hukumnya haram, ya, maka fatwa sahabat Abdullah bin Mas'ud, pendapat sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau pernah ditanya tentang orang yang terang-terangan makan riba dan tidak menjauhi harta yang haram. Ya, ini kan riba ya. Jadi dia mendapatkan harta yang haram dari hasil usahanya yang haram. Bolehkah kita menerima pemberian darinya, atau bolehkah kita mendatangi undangannya, kita makan dari undangannya? Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ajibu fa innama al-mahna'u lakum wal wizru alaih. Ya. Silahkan kamu mendatangi undangannya. Boleh kamu makan dari hal itu. Pemberian itu milik kalian, kata beliau. Al-mahna'u lakum, pemberian itu milik kalian, boleh kalian makan, boleh kalian manfaatkan. Wal wizru alaih, sementara dosanya dia yang menanggungnya. Dan ini sering kita dengarkan dari penjabaran para ulama kita, al-ithmu ma'al mubashir, orang yang punya hasil usaha yang haram seperti itu, lalu dia berikan kepada kita, maka al-ithmu ma'al mubashir, dosa itu ditanggung oleh orang yang melakukannya secara langsung. Adapun kita, maka itu statusnya sebagai hadiah buat kita. Iya. Dan dalam hal ini, kalau kita bisa memberikan nasihat kepada orang yang berbuat, baik anak kepada orang tuanya yang kerja di bank, atau seorang adik terhadap kakaknya misalnya yang bekerja di kantor pajak, boleh dia nasihati dia. Tapi kalau dia tidak berhenti, maka asalnya boleh dia makan dari situ. Itu kalau dia tidak punya jalan yang lain, susah bagi dia. Seperti seorang anak ya, anak bapaknya kerja di bank, anak ini masih kecil, nggak bisa dia berusaha sendiri, maka boleh dia makan ya dari hasil usaha orang tuanya itu, walaupun dia tahu itu haram. Nanti kalau dia sudah besar, dewasa, dan dia sudah mampu untuk bekerja, maka dia memakan dari hasil usaha yang halal, itu jauh lebih baik dibandingkan dia mengambil sesuatu yang tidak baik bagi dia. Ya, itu yang saya ketahui insyaallah. Jadi kesimpulannya, ya, seorang adik yang makan di rumah kakaknya, dia tinggal di sana dan sulit dia mencari pencarian, ya, maka insyaallah ta'ala boleh dia makan di sana, ya, selama dia tidak memiliki kemampuan untuk bekerja yang lainnya. Baik. Dan itu dosanya ditanggung oleh kakaknya sendiri. Wallahu a'lam bishawab.